Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tempat yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri dan tentunya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita menjunjung tinggi serta mengamalkan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta kita meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah larang atas kita. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dengan harapan di hari kiamat nanti kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, hingga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita yang mengerjakan ibadah di siang hari ini, yang menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, semoga Allah golongkan kita termasuk orang yang bertakwa kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, disebutkan ada satu pelayan Rasulullah yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Satu ketika Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami bermalam bersama Rasulullah. Ketika beliau menemani Rasulullah, sehari-harinya beliau siapkan air untuk wudhunya Rasul. Beliau siapkan air untuk Rasul menunaikan segala hajat-hajatnya. Melihat begitu istimewanya pelayanan Rabi'ah, begitu sempurnanya pengabdian Rabi'ah kepada Rasul, Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, salni, mintalah kepadaku. Kemudian Rabi'ah meminta kepada Rasul, as'aluka murafaqatakal jannah. Aku berharap satu saat nanti aku dapat menemanimu ya Rasul di dalam surganya Allah. Kemudian Rasul tanya kembali, aw ghairu zalik, adakah permintaan yang lain? Seorang pelayan yang bernama Rabi'ah tadi menjawab, as'aluka murafaqatakal jannah. Aku berharap bisa mendampingimu di dalam surga. Rasul tanya untuk yang ketiga kalinya, aw ghairu zalik, adakah permintaan yang lain? Kata Rabi'ah, huwa zaka, tidak, itu saja. Betapa luar biasa seorang pelayan, seorang pembantu yang barangkali secara status sosial menurut sebagian kita begitu rendah,
tapi beliau tidak menginginkan kenikmatan dunia. Beliau tidak mengharapkan kekayaan materi di dunia, karena baginya mendampingi, menemani Rasulullah di dalam surga itu adalah nikmat terbesar untuk dirinya. Kemudian di ujung hadis tadi Rasulullah bersabda kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka untuk mewujudkan daripada harapanmu itu, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Jadi dari hadis yang singkat ini menyampaikan satu pesan kepada kita. Di antara amalan yang dapat menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara kita memperbanyak sujud. Sujud ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa dikatakan ibadah yang istimewa? Seakan-akan saat kita sujud, kita berbisik ke bumi, tetapi bisik kita, rintihan kita, doa-doa yang kita panjatkan saat kita sujud itu terdengar sampai langit, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sujud juga menyampaikan satu pesan kepada kita agar kita ini tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, merasa diri kita lebih hebat daripada yang lainnya, merasa diri kita lebih baik daripada yang lainnya. Lihatlah saat kita sujud, betapa kepala kita yang selama ini kita muliakan kepala kita jaga betul-betul kepala kita, itu posisinya lebih rendah daripada bokong kita sendiri. Artinya apa? Semua makhluk, semua manusia saat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dalam keadaan sama. Kemuliaan, harta, pangkat, dan jabatan itu semua adalah amanah yang Allah titipkan saja. Satu saat amanah itu akan diambil, ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena semua ini adalah amanah titipan Allah, lewat pesan sujud menyampaikan kepada kita bahwa tidak layak seorang manusia itu untuk sombong dan angkuh di muka buminya Allah. Bukankah pernah dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena berbuat sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam. Saat Allah perintahkan iblis laknatullah untuk sujud kepada Adam, iblis menolak. Hingga Allah tanya dalam firman-Nya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam saat aku perintahkan? Kemudian apa jawaban iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa dirinya lebih baik. Jadi saat ini kalau kita merasa diri kita merasa lebih dalam segala hal apapun, merasa baik, merasa mulia, merasa tinggi, merasa lebih hebat daripada yang lainnya, hati-hati, bisa jadi kita mengikuti sifat-sifat iblis dalam hal kesombongan. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Ketika kita sujud, jarak kita dengan Allah itu sedang sedekat-dekatnya. Dalam sebuah hadis Rasul sabdakan,
aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sujud. Maka kata Rasul, fa'aksiru ad-du'a. Maka saat kita lagi dekat-dekatnya dengan Allah, perbanyak doa-doa kita, perbanyak kita meminta bermunajat kepada Allah tentang segala apa yang menjadi hajat-hajat dunia dan akhirat kita. Sebagai ilustrasi, ketika kita dekat dengan atasan kita, dengan pimpinan kita, bahkan dengan orang yang kita anggap lebih kaya, lebih terhormat, biasanya seringkali segala apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, insya Allah pasti dikabulkan. Kalau terhadap manusia saja ketika kita dekat pasti dikabulkan apa yang menjadi hajat kita, bagaimana ketika kita sedang dekat dengan yang maha memiliki alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apa-apa saja yang kita panjatkan dari doa-doa kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, sujud adalah satu praktek ibadah yang hanya terdapat dalam ibadah sholat. Artinya dengan cara kita memperbanyak sholat, maka pasti juga kita memperbanyak sujud. Banyak orang yang menyepelekan sholat, padahal apa? Sholat itu adalah penting, bukan yang penting sholat. Ketika kita mengatakan sholat itu penting, maka kita akan memperhatikan dengan sebenar-benarnya rukun sholatnya, syarat sah sholatnya, apa yang membatalkan sholat dan yang lain-lainnya. Kita akan jaga kualitas sholat kita. Tetapi saat kita mengatakan yang penting sholat, maka sholat semaunya, jam berapapun yang penting sholat. Yang penting gerakannya adalah gerakan sholat. Padahal sholat itu bukan mengikuti nafsu kita, tetapi mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dengan sholat, di mana sholat ini adalah laksana kepala dalam tubuh kita. Mohon maaf, barangkali ada di antara saudara kita yang tidak lengkap matanya, mata penglihatannya, tetapi masih bisa hidup. Barangkali ada di antara kita yang kurang lengkap tangannya, tapi masih bisa hidup. Barangkali ada yang tidak sempurna pada kakinya, tapi masih bisa hidup. Tetapi tidak ada orang yang tidak punya kepala masih bisa hidup. Begitupun juga dengan seorang mukmin, seorang muslim, manakala ia telah meninggalkan sholatnya, maka semua aktivitas kehidupannya yang tidak berharga. Tidak ada artinya kehidupannya saat kita meninggalkan sholat. Siapa kita? Apa jabatan kita? Apa pangkat kita sampai kita berani untuk meninggalkan sholat? Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang nanti akan dihisab paling utama, paling dulu. Maka saat ibadah kita ini baik, semua aktivitas rangkaian ibadah yang lainnya tentu akan menjadi baik. Tetapi saat ibadah sholat kita ini buruk, walaupun ibadah yang lainnya begitu banyak kuantitasnya, tetapi bisa jadi buruk karena sholat kita buruk. Dan sholat juga adalah benteng kita, benteng dalam diri kita untuk kita terhindar dari segala perbuatan keji dan munkar. Ustadz, ada orang sholat tapi masih korupsi. Ustadz, ada orang sholat masih menipu. Ada orang sholat masih suka berdusta. Maka berarti ada yang salah dengan sholatnya. Berarti ada yang perlu diperbaiki dengan sholatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jelas-jelas memfirmankan kepada kita, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar.
Orang yang sholatnya benar, yang sujudnya benar, maka lisannya akan terjaga, tangannya akan terjaga, kedua kakinya akan terpelihara untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah redoi. Tetapi saat sholat kita berantakan, tidak benar, maka tidak menutup kemungkinan segala apa yang kita ucapkan tidaklah baik. Maka semua tergantung bagaimana sholat kita. Yang terakhir adalah tentu sujud. Sholat ini adalah sesuatu perkara yang berat. Kalau bukan karena hidayah Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, kita tentu akan merasa keberatan, sulit dalam mengerjakan sholat. Ditambah lagi ujian di sana sini yang begitu banyak, cobaan-cobaan yang lainnya, godaan iblis, godaan daripada kesenangan dunia dan yang lain-lainnya. Itu semua kita butuhkan adalah rahmatnya Allah untuk bisa kita istiqomah dalam ibadah sholat kita. Maka di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk orang yang mendirikan sholat. Wa min zurriyati, kita minta kepada Allah agar Allah jadikan keturunan kita orang-orang yang dapat menegakkan sholat. Orang sholat masih bisa celaka karena orang sholat belum tentu mengerjakan, mendirikan sholat itu sendiri. Bisa jadi gerakannya sholat tapi hatinya kemana-mana. Bisa jadi tangan, kakinya bergerak dalam gerakan sholat tetapi hatinya tidak khusyuk dan memikirkan perkara-perkara di luar sholat kita. Allah ingatkan kepada kita bahwa Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka buat orang yang sholat. Orang yang sholat masih bisa celaka. Orang yang bagaimana yang celaka dalam sholatnya? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud lalai dalam sholat yang seperti apa. Mereka yang menunda-nunda waktu sholat itu adalah orang yang celaka dalam sholatnya. Semoga di hari yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mendengarkan sholat dengan benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga dengan sholat kita mendapat menjaga kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan semoga dengan sholat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga dengan sholat kita diarahkan, dibimbing untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah la'allakum tuflihun wa'lamu anna Allah amarakum amran amima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ta'anil khulafai rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil kufra wal kafirin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma adfa 'anna al-qala
والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والسيوف المختلطة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وصلوا من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة